Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita merenungkan relasi kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, tentu kita akan menemukan bahwa tidak selalu relasi kita itu berjalan dengan mulus. Ada riak-riak kehidupan di dalam relasi kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan puncak dari riak kehidupan, dari relasi kita dengan Tuhan dan sesama itu seringkali terjadi dalam sebuah situasi yang bagi orang sekarang menyebutnya galau. Galau itu singkatan, gelisah antara lanjut atau udahan. Maksudnya, situasi di mana kita harus benar-benar memilih, terus atau berhenti sama sekali. Dalam hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa teman kerja, bisa orang selingkungan, kita seringkali punya pilihan. Pilihannya adalah bagaimana berkompromi, bagaimana membuat situasi itu tidak menjadi menang kalah, tetapi menang-menang. Bagaimana itu bisa terjadi? Bacaan yang kedua tadi memberi inspirasi kepada kita. Dalam ketegangan relasi dengan sesama, asal setiap orang mau mendengarkan Yesus sebagai kepala, sebagai yang utama, masing-masing bisa mendengarkan Yesus, solusi pasti ada. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, tidak demikian dalam kaitan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hal iman, seringkali tidak ada kompromi. Tuhan berkata hari ini kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Artinya, banyak orang yang karena benturan, perbedaan, prinsip nilai-nilai yang diyakininya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, terpaksa meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan menanyakan kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak akan meninggalkan aku juga? Saudara-saudariku terkasih, pesan apa yang bisa kita terima dari sabda Tuhan hari ini? Yang pertama, jika Anda, saya, kita semua merasakan bahwa kita ada dalam situasi itu, jangan pernah menghakimi diri Anda bahwa Anda berdosa atau Anda bersalah atau karena Anda kurang beriman. Kita tahu persis dalam bacaan pertama dari kitab Yosua dan bacaan Injil Yohanes hari ini, jemaat perdana maupun murid-murid Yesus, juga para rasul, pernah ada di dalam situasi itu. Situasi di mana mereka harus memilih Tuhan atau yang bukan Tuhan. Lalu bagaimana kita membuat keputusan yang benar manakala kita ada di dalam situasi itu? Jika saat ini Anda telah mengalami dan melalui pengalaman itu profisiat untuk Anda sekalian. Tetapi saya yakin, saya percaya di dalam perjalanan iman Anda dan saya, kita akan mengalami titik itu. Maka sabda Tuhan hari ini mengajar kita bagaimana kita menghadapi situasi itu agar bisa melewatinya dengan selamat. Saudara-saudariku terkasih, Yesus ketika bertanya kepada para murid, apakah kamu tidak akan meninggalkan aku juga? Dijawab dengan luar biasa oleh Simon Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami harus pergi? Kami telah
percaya dan tahu bahwa sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, saat terjadi konflik, saat dinamika relasi menjadi begitu tegang, seringkali kita lupa akan kebaikan-kebaikan, akan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Maka nasihat pertama adalah jangan membakar habis seluruh pengalaman perjalanan iman Anda hanya dengan pengalaman terakhir yang Anda alami. Pemazmur dengan luar biasa mengajak kita untuk mengecap, untuk melihat betapa baiknya Tuhan. Mari kita lihat dalam pengalaman hidup Anda, dalam pengalaman hidup saya, betapa indah, betapa nikmatnya cinta Tuhan untuk kita. Kalau hari ini Anda dan saya mengalami situasi yang tidak ideal, sulit, tidak tahu kapan ini berakhir, kita percaya ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Kita yakin berdasarkan pengalaman iman kita, pengalaman sejarah keselamatan Anda dan saya yang kita alami, Tuhan pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Mari bersama Simon Petrus kita berkata, Tuhan, kepada siapakah kami harus pergi? Kepada siapakah kami harus berseru dan berharap menghadapi situasi ini? Karena kami percaya dan tahu bahwa bersamamu kami akan melalui situasi yang sulit ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.